Hai temanku semua, di video kali ini kita melanjutkan bagian kedua cerita horor singkat dari Jepang. Langsung saja kita ke ceritanya. Pertama, lantai berikutnya. Ada sebuah keluarga yang sedang berbelanja di sebuah mall merayakan ulang tahun putranya. Saat itu, ayah berkata bahwa dia harus kembali ke kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Anaknya jadi menangis. Ayah mencoba menenangkan dengan berkata ibu yang akan menemani membeli kado ulang tahun. Ibu juga merasa kecewa dan berkata ayah merasa pekerjaan lebih penting, kita berdua saja merayakan ulang tahunmu. Saat lift terbuka, ayah langsung pergi mengucapkan perpisahan. Di dalam lift, ayah bergumam bila sebenarnya ia hanya ingin sendiri saja, lalu lift terasa aneh karena petugas penjaga lift yang terlihat aneh demikian juga lampu tombol lift, semua mati. Saat di lantai B4, pintu lift terbuka dan tampaklah ruangan yang sangat gelap tapi seluruh orang di dalam lift turun di lantai itu, kecuali petugas lift dan ayah. Pintu lift tertutup kembali, beberapa saat kemudian petugas mengatakan lantai B13 dan pintu kembali terbuka, tampaklah ruangan menyeramkan dengan lampu berwarna merah. Ayah merasa ketakutan sambil memperhatikan ruangan itu. Seketika ada suara orang berlari mendekat ke lift dan pintu segera tertutup. Ayah langsung terduduk lemas. Ayah bertanya pada petugas lift, apa itu tadi, apa kau lihat tadi? Dan ayah minta kembali ke lantai atas. Saat ayah hendak menyentuh petugas, petugas itu jatuh dan ternyata hanya sebuah manekin. Pintu kembali terbuka, ruangan terlihat normal seperti sebelumnya, ayah segera keluar lift. Ruangan itu terasa sangat sepi dan tidak terlihat satu orang pun. Lampu mulai padam dan ada suara pengumuman, toko akan ditutup. Setelah itu ruangan menjadi sangat gelap. Saat ayah menoleh ke lift, petugas kembali berdiri dan menutup pintu lift sambil berkata, selamat menikmati kesendirian Anda. Kedua, beban pikiran. Ada seorang pria bekerja keras membanting tulang. Saat di kereta, pria ini mengeluh lelah dan lelah. Saat itu, di kereta sangat ramai, orang-orang sedang ngobrol. Pria ini merasa terganggu karena berisik. Pria ini terus saja merasa tidak nyaman dan dia melihat ke tempat penyimpanan barang, yang terlihat adalah seperti monster yang sedang bergerak-gerak. Pria ini ketakutan tapi orang-orang di sekitarnya tidak menyadari keberadaan monster itu. Lalu ada suara pengumuman, kereta akan berhenti darurat, mohon berpegangan. Saat kereta telah berhenti, ada suara pengumuman kembali berkata kereta baru saja menabrak orang. Pria itu melihat ke arah monster tapi telah hilang. Pria ini merasa sedang halusinasi karena kelelahan. Lalu ada suara pengumuman kembali, pertolongan akan dikirimkan dan semua listrik akan dimatikan demi keamanan. Saat lampu padam, pria ini melihat bahwa monster itu kini ada tepat di atasnya dan monster itu melihat padanya. Pria ini sangat ketakutan dan mencoba meyakinkan dirinya sedang halusinasi. Karena itu, dia berniat mengambil cuti dan berlibur 2 hingga 3 hari. Monster itu semakin mendekat dan pria ini semakin merasa sakit dan kedinginan, hingga pria ini merasa lebih baik mati saja. Monster semakin dekat hingga akhirnya masuk ke dalam tubuhnya tapi akhirnya pria ini merasakan kenyamanan karena monster itu telah mengambil alih tubuhnya. Ketiga, kontradiksi. Kisah bermula dari sebuah telepon yang berdering pada tengah malam. Wanita muda bernama Yuko terbangun dan mengangkat telepon yang ternyata dari temannya bernama Mayumi. Mayumi bercerita tentang Toru kekasihnya. Awalnya mereka pergi ke tempat angker di sebuah rumah sakit terbengkalai. Mayumi merasa takut dan meminta untuk pergi dari sana. Tapi Toru menganggapnya lucu dan tetap melanjutkan masuk dengan berlari. Di sana terdapat ruangan yang terkunci, Toru memaksa masuk dalam ruangan itu. Setelah masuk, tingkah Toru menjadi aneh. Karena ketakutan, Mayumi berlari pergi dari sana. Mayumi minta izin datang ke tempat Yuko karena takut sendirian. Yuko pun mengizinkan Mayumi datang. Mayumi merasa lega dan berkata di sini sangat seram dan gelap. Mendengar itu Yuko menjadi bingung dan takut. Lalu ada yang mengetuk pintunya dengan keras. Terdengar suara Toru memanggil Yuko untuk membukakan pintu. Yuko bingung dan takut. Toru bercerita tadi ke rumah sakit terbengkalai untuk uji nyali. Mayumi seketika bertingkah aneh. Tiba-tiba dia nekat berlari seorang diri. Toru mengejarnya dan saat bertemu, wajahnya telah berubah sangat menyeramkan. Yuko bingung karena Mayumi masih tersambung di telepon. Toru pun meminta Yuko buka pintu. Yuko segera berjalan ke pintu dan membukakannya. Saat pintu terbuka, Yuko melihat wajah Toru berubah menjadi sangat menyeramkan dan berkata aku boleh masuk.
Keempat, Dewi Payung. Ada seorang anak bernama Kenji sedang mengunjungi temannya bernama Takeru yang baru saja pindah rumah. Kenji datang saat liburan musim panas. Mereka berdua sedang ngobrol di teras. Tiba-tiba Takeru dipanggil ibunya untuk membantunya menyiapkan semangka. Kenji yang menunggu di teras melihat ada wanita menyeramkan menggigit payung di halte depan rumah padahal saat itu sedang tidak hujan. Takeru pun datang membawa semangka, seketika wanita itu menghilang. Takeru mengajak Ken menangkap kumbang Gunung Inaba. Ken menyetujuinya. Ayah Takeru keluar dan berkata semoga tidak hujan karena musim di desa itu tidak menentu. Kenji berkata mungkin hujan, karena tadi melihat wanita menggigit payung di halte. Mendengar itu, ayah Takeru kaget sampai menjatuhkan piring semangka yang dibawanya. Ayah Takeru berkata itu Dewi Payung dan segera menelepon seseorang meminta petunjuk. Sesuai petunjuk, Kenji harus dikurung semalam dan harus menyiapkan garam dekat pintu. Ayah Takeru menyiapkan satu ruangan untuk Kenji dan berpesan siapapun dan apapun yang datang, Kenji tidak boleh membuka pintu hingga pagi datang. Langit mulai gelap, Takeru datang minta dibukakan pintu karena dia membawakan makanan kecil. Kenji membukakan dan menerima makanan itu. Takeru pergi dan pintu ditutup kembali. Saat Kenji mau mengunci pintu, kunci terjatuh. Di saat itu, tepat di depan pintu ada Takeru dan minta dibukakan pintu tapi dengan nada suara yang aneh. Koko akete. Garam yang ditaruh di dekat pintu mengeluarkan asap. Kenji segera menguncinya. Takeru palsu memaksa ingin masuk hingga lampu padam. Kenji terduduk di depan pintu karena ketakutan dan garam berubah menjadi hitam dan menguap. Kenji duduk di depan pintu hingga pagi datang. Akhirnya liburan musim panas telah berakhir walaupun di belakang Kenji masih muncul Dewi Payung. Kelima, kutukan. Ada seorang ibu dan putrinya bernama Kotone mengalami kutukan berat. Tubuh Kotone dipenuhi bercak-bercak aneh. Saat itu ibu masuk kamarnya dan berkata telah menemukan orang yang bisa mengobatinya. Kotone merasa tidak percaya karena sebelumnya tidak berhasil. Ibu memberi semangat untuk mencobanya lagi. Lalu pergilah mereka ke sebuah kuil. Ketua kuil yang menangani Kotone berkata leluhur mereka telah membuat marah sesuatu yang jahat. Ibu pun berkata kenapa anakku yang harus menanggung semua ini. Lalu diadakanlah ritual hingga ritual pun selesai. Kotone dan ibu kembali pulang, ibu sangat berterima kasih. Kotone sangat senang dan tidak percaya bahwa dia bisa sembuh. Besoknya, Kotone bersiap berangkat sekolah, lalu ibu mengangkat telepon yang ternyata dari kuil yang mereka datangi sebelumnya. Asisten kuil memberitahu yang sebenarnya bahwa kemarin ketua telah meninggal. Ketua merasa khawatir pada Kotone hingga ajal menjemputnya karena kutukan berpindah hanya sementara ke diri ketua. Asisten kuil berkata untuk menyampaikan pesannya pada Kotone bahwa ketua minta maaf karena gagal menyembuhkan. Dan saat Kotone berjalan ke sekolah, kutukan kembali ke Kotone. Demikian kisah horor singkat ini. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.